Negara Singapura memiliki nama resmi yaitu Republik Singapura. Ibu kota di Singapura bahasanya yaitu Melayu resmi, Cina resmi, Tamil resmi, Inggris resmi. Agamanya ada Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Pemerintahan di Singapura yaitu Republik. Kepala negaranya Presiden, kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Mata uang dolar Singapura, lagu kebangsaan Majulah Singapura, dan hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 19 Agustus 1965. Selanjutnya ada letak negara Singapura. Singapura dengan nama resmi Republik Singapura adalah sebuah negara pulau atau negara kota di selepas ujung semenanjung Malaya atau 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Singapura ini terpisah dari negara Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Letak geografis negara Singapura yaitu terdiri dari 63 pulau. Pulau utama yaitu Pulau Ujong yang berada di ujung daratan semenanjung. Daratan Singapura meluas dari 581,5 km kubik pada 1960-an menjadi 704 km kubik pada hari ini dan akan meluas lagi hingga 100 km kubik. Selanjutnya penduduk Singapura. Penduduknya berjumlah 6 juta jiwa, terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, dan berbagai keturunan Asia dan Kaukasoid. 42% penduduknya adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu. Penduduk Singapura berjumlah 6 juta jiwa, tetapi negara ini adalah negara terpadat kedua di dunia setelah Monaco karena negara ini wilayahnya sempit namun memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga kepadatan penduduknya yang sangat tinggi. Selanjutnya kita akan membahas sistem pendidikan di negara Singapura. Wajib pendidikan di Singapura berlangsung selama 10 tahun. Walaupun untuk meneruskan pendidikan universitas di Singapura dibutuhkan 13 tahun pendidikan dasar. Sekolah dasar dan sekolah menengah berlangsung selama 10 tahun di akhir kelas 10. Sistem pendidikan di negara Singapura ada sekolah informal dan sekolah formal. Yang akan kita bahas adalah sekolah informal terlebih dahulu atau taman kanak-kanak. Sekolah dengan program masa pendidikan 3 tahun untuk anak-anak mulai umur 4 hingga 6 tahun. Program pendidikan 3 tahun ini terdiri dari nursery, kindergarten 1 dan 2. Selanjutnya ada sekolah formal atau primary education setara dengan sekolah dasar. Program sekolah wajib di Singapura dengan masa tempuh pendidikan selama 6 tahun yang terdiri dari 4 tahun pendidikan dasar dari kelas 1 hingga kelas 4 dan dilanjutkan dengan 2 tahun masa orientasi mulai kelas 5 hingga 6. Setelah lulus di primary education, lanjut sekolah secondary education atau setara SMP dan SMA. Program pendidikan kursus dengan masa tempuh 4-5 tahun dikhususkan pada beberapa pilihan. Ada spesial, ekspres, normal akademik, atau normal teknikal. Ini dianjurkan sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan pada saat ujian akhir nasional atau PSLE. PSLE adalah ujian nasional di Singapura yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan diikuti oleh semua siswa menjelang akhir tahun ke-6. Kurikulum pun berbeda-beda, didesain untuk para siswa sesuai dengan kemampuan belajar dan juga minat dari pribadi para siswa tersebut. Setelah lulus dari secondary education, selanjutnya masuk ke pre-universitas education atau pendidikan pra-universitas. Ini adalah program pendidikan 2 tahun untuk mempersiapkan para siswa untuk menempuh ujian GCE A level. Tergantung dari urusan yang mereka tempuh dan nilai akhir, para siswa yang lulus bisa melanjutkan pendidikan mereka ke level universitas di universitas lokal Singapura.
Setelah selesai mengikuti pendidikan pra-universitas, masuklah ke Singapura Universitas atau universitas yang ada di Singapura. Pendidikan Universitas Singapura ini memiliki misi untuk mempersiapkan para siswa tidak untuk dunia kerja saat ini, tapi untuk mempersiapkan mereka pada saat masuk ke dunia kerja setelah mereka lulus nanti. Singapura memiliki 3 universitas lokal. Yang pertama ada Nanyang Technological University atau NTU. Yang kedua ada National University of Singapore atau NUS dan Singapura Management University atau SMU. Semua menawarkan program sarjana yang diakui oleh dunia internasional. Bukan hanya Universitas Singapura saja, tetapi ada politeknik yang ada di Singapura. Institusi ini dibentuk dengan misi untuk melatih para profesional level menengah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan teknologi di Singapura. Memberikan banyak pilihan jurusan kepada para siswanya. Politeknik ditujukan untuk melatih para siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan keahlian mereka masing-masing, sehingga bisa mendapatkan tempat di dunia kerja kelak setelah mereka lulus. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Keunggulan sistem pendidikan yang ada di Singapura terletak pada kebijakan 2 bahasa, yaitu pada bahasa Inggris dan bahasa ibu, yaitu ada Melayu, Mandarin, dan Tamil atau Thailand. Dan kurikulum yang lengkap di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Pada jenjang kindergarten school, primary school, dan secondary school, di jalur ini siswa akan mempelajari bahasa Inggris dan bahasa ibu, matematika, sains, dan budaya atau sosial. Sekolah akan diizinkan untuk menawarkan upgrade subject atau AGS sebagai tambahan atau pengganti kurikulum untuk menawarkan berbagai pilihan kepada siswa. AGS secara umum mengajak murid untuk berlatih atau berorientasi pada pendidikan seperti politeknik. Adapun kelebihan dari aspek pendidikan yang ada di Singapura, yaitu fasilitas yang memadai. Misalnya di Singapura memiliki akses internet yang bebas, juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua ada faktor biaya yang relatif murah. Yang ketiga faktor pendidik. Yang keempat adalah faktor anggaran. Dan yang terakhir ada basis kurikulum. Kekurangan aspek pendidikan di negara Singapura, yaitu kurangnya adanya hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Masalah utama dengan sekolah-sekolah di negara maju adalah hubungan antara guru dan siswa. Ada konflik kepribadian dan nilai. Beberapa siswa, khususnya di kelas bawah, bolos sekolah atau menyebabkan masalah di kelas karena mereka tidak peduli atau tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Selanjutnya ada anggaran pendidikan. Pada tahun 2022, total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berjumlah 13,25 miliar dolar Singapura. Kalau dirupiahkan sekitar 157 juta triliun. Singapura perlu berinvestasi dalam sistem pendidikannya karena negara ini bergantung pada tenaga kerja terampil dan terdidik untuk mendukung perekonomiannya. Selanjutnya ada perubahan kurikulum. Ternyata negara Singapura tidak memiliki jangka waktu yang pasti untuk pergantian kurikulum. Singapura dikenal memiliki sistem pendidikan yang dinamis dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perubahan kurikulum di negara ini tidak mengikuti jadwal yang kaku. Selanjutnya ada pendapatan guru. Gaji yang diberikan kepada guru-guru di Singapura yaitu Rp57.800.000 per bulan. Kesimpulannya yaitu, negara Singapura adalah negara maju yang berhasil membangun reputasi sebagai negara dengan sistem pendidikan yang sangat baik di Asia Tenggara, bahkan dunia. Seperti kurikulum yang selalu upgrade sesuai perkembangan zaman, memakai bahasa Inggris sebagai bahasa utama untuk menjadikan siswanya bersaing di tingkat global, memiliki infrastruktur yang memadai, dan memperhatikan kualitas guru yang terbaik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.